Horas madihita di hamu sude ruas ni hurian itu hata, tau duti dope parmingguon di bagasta. Alani tapayuti hukma acara naong pinatomu-tomu ni huriata asamar sangap debata tarpasu-pasu hita. Alani marede mahita sia bukede nomor 550 sia. Marhite-hite guarni de bata ama, do guari anak na Tuhan Yesus Kristus, do guari to di parbadia na tumupalangit do tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portibion, rap duhut na pinangido ni rohana, alay na miyan ro di saliling-liling na do, na mangulakon lomo ni rohani de bata. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang makita. Ali Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, diari na pinarbadiami, say buhay mapinggol do rohanami, asa marlas ni roha kami manangi hokatam na badiyay, jalaringgas sami manibangi, doho upeop hatam di bagasar rohanami, asa pos rohanami martangiak tuho, urupi mahami, asa huparhasyak kami akari-ari ningulu nami na poddoki, say pamasuk mahami tuhang uluas sa liling-nililing na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Mari dihita.
Tangi ho kamuma patik ni debata di parminggota sadarion ima minggu parjulu duk Trinitatis. Ima patik pasiahon satu patik pasapuluhon sonom bahatana. Patik pasiahon. Unak ko olo maka tidak ko kata nasututu maralohon dong ajolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang kudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ido sahatna atong rak mangidugugu mahita siya Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marende hita. Hamu kadongan na jongjong dohitan waeng diadupan ni debata lau manopo ti sude akadusat ta nagudangi alanita topo ti madusat ta diadupan ni debata martangiang makita ali Tuhan debata pargugu na suhatudusan jala amanami huzuhami doguarmu na badiyay alana targugut tami marningot dosa nami say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi jolma ala ni hami namate jala nahehe siya namate namanaik tuban wagijang doho mangoldiok kami asi roham di hami say patoktong madihami roha hamulateo tuho otod di parbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhud na bernit binay ni dosa nami ro maho mangingani hami asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asin ni roha. Sayunak tulak kami. Say tangi homahami. Ho ale debata ama. Anak doto di parbadia. Amin.
Laos tangyo kamu hata baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosat. Ay dangadong ibarnii, ay saluhu do pardosa, jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayak kanagabi piktor, binayan ni basa-basa marhitesian asini rohana, hinorhol ni panubusyon na marhide-hide Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, baik kabangsa parasian, marhide-hide haprosyaw di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dihita. Tangyo kamu hata ni debata turpuk epistel di mingkutta sadarion ima minggu parjolo Trinitatis imana tersurat di Poda 22 Mamukasen ayat 22 satu ayat 20 sia sonomma hatana unak tuk pupusi halak naparir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak nadangol hian di baruhuman. Ay jahuba do marluluhon parkarona sida. Jala ibana mamutusi hosanyaka na mamutusi na sida. Unang maraleale ho tu halak parmuruk. Jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri. Asa unang diguruoko aka pangalahona jala manau jorgong di hosam. Unak pasaur-saur ho tu halak akan namarjaji pola masih jalangan akan namanaoni utang ni halak sileban. Molo swadong piniop mi bain garar puasa tagunan tol-tolon ni halak lage podoman mi. Unak tuk paorot taluk-tuk sian narubi akan nabinayan ni opum dope. Molo didaho bawa nama jugulhon ulaonna terbahes sama tidang marhalado di jolonya karaja dekon ibana tidang di joloni halak akan alia ido sahatna mertua do akan atumangiho kata ni debata jala naupiopsa. Amin. Mari dihita.
Pahatidakko mahaporsiaw tay, songon na hinatidakko ni dongatta sa haporsiaw di sa doktor tibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jakuba, idoama parguguna so hatudusan, na tumupalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jakuba na sasaday, imana tinubuhon si Maria, nagabi-gabi siya tol di parbadia adorak so habubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus, na matetarpazal di bana di hau pinarsilang, na tuat tu banuaturu dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jakuba, amanai pargugo na so hatudosani. Di simay bana, pay mamulak sugot tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditol di parbadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan nyalak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na soras suda. Amin. Tikting dihita di mingguan, upasatami di bagasa kata Indonesia, asaduhut nangakasudut na poso mangatusi. Warta yang pertama, sesuai dengan surat permahanion atau penggembalaan dari distrik, ibadah di gereja akan kita mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Juni. Ibadah dilayankan 5 kali, yaitu pukul 5 subuh, baru pagi 1 pukul 7 pagi, kemudian pukul 10, pukul 16 sore, dan pukul 16. Pukul 18, dengan masing-masing ibadah kuotanya 200 orang per ibadah. Kehadiran dari jemaat dari setiap week telah dibagikan dengan sistem kuota proporsional. Artinya tiap sintua week nanti akan mendaftar jemaat dari masing-masing, sekali lagi dengan jumlah 200 orang atau 200 jiwa per ibadah. Lebih lengkapnya nanti boleh ditanyakan kepada sintua week masing-masing. Ketentuan yang harus kita ikuti, durasi waktu beribadah itu tidak lebih daripada 1 jam. Yang kemudian kor atau paduan suara ditiadakan sampai dengan pemberitahuan yang berikut. Selanjutnya, persembahan yang untuk huria, pembangunan, dan untuk pusat diantarkan sekaligus setelah khotbah selesai, diantarkan ke depan altar. Hal khusus yang lain, pelajaran katekisasi CD dan sekolah minggu dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Latihan-latihan paduan suara untuk sementara ditiadakan hingga kondisi yang lebih kondusif dan menunggu pemberitahuan nanti dari gereja. Kepada jemaat lansia dan mungkin jemaat yang memiliki riwayat penyakit, agar dengan penuh sukacita berkenan beribadah di rumah masing-masing, karena gereja kita masih tetap melayankan ibadah online di rumah masing-masing. Demikian pemberitahuan. Untuk lebih lengkapnya, kami himbau semua jemaat membaca warta online yang telah dibagikan bagi kita di akun Facebook Gereja HKBP Setia Mekar, supaya kita dapat memaklumi. Demikian warta jemaat bagi kita, dan secara khusus yang melayani ibadah kita pada minggu ini adalah Sekretaris Distrik Amang Pendeta Huta Barat, dan lebih jelasnya nanti biarlah Amang itu nanti yang memperkenalkan diri. Demikian warta berita. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah kita pada saat ini, kita berharap bahwa semuanya berada dalam sukacita. Namun doa kita bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan bagimu. Dan bagi yang berbeban berat, kiranya Tuhan Yesus memberikan pertolongan bagimu. Dan bagi yang sedang bergumul, kiranya Tuhan Yesus menjadi penghibur bagimu. Bagi yang kekurangan dalam kebutuhannya, kiranya Tuhan Yesus membuka jalan bagimu. Dan tak lupa juga bagi saudara yang bersuka cita, kiranya sukacitamu semakin berlimpah. Bagi saudara yang berkecukupan, kiranya Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Kita akan dibekali oleh firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita membaca dari firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia
tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kita diberi judul atas nas ini, jauhkanlah ketamakan. Jauhkanlah ketamakan. Sehubungan dengan itu kita akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab-kitab lain. Yang pertama dikatakan, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 26. Yang kedua, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Yang ketiga, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Matius 6 ayat 25. Yang keempat, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di mana ngengat dan karat akan merusaknya dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 19 hingga 20. Dan yang kelima, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita simpulkan dari firman Tuhan tersebut? Harta bukanlah jaminan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sebaliknya sering memisahkan manusia dengan Allah. Karena itulah tema nas kita, jauhkanlah ketamakan, supaya kita kaya di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tidak tahu apa persoalan mereka dalam keluarga, abang adik. Apakah dia meminta lebih banyak? Apakah dia mau menguasai? Dia yang mengatur? Sehingga saudara-saudaranya semua menolak? Apakah memang dia tidak diperhitungkan dalam keluarganya sehingga tidak mendapat bagian? Sehingga dia datang kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi persoalan apapun itu, Yesus melihat bahwa rencananya adalah supaya memiliki harta yang banyak. Dan mau semakin banyak lagi, tidak puas-puasnya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Lebih dalam lagi Yesus berkata melalui perumpamaan tentang seorang kaya. Hasil berlimpah sehingga tidak tertampung lagi. Dibangun gedung mewah, kemudian hartanya ditimbun di sana. Dan berkata, hai jiwaku, banyak hartamu. Tertimbun bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Di dalam kesombongannya, di dalam ketamakannya dikatakan, hai engkau orang bodoh, jiwamu malam ini akan diambil daripadamu. Untuk siapakah hartamu itu semua? Itulah yang tamak akan harta.
kaya akan harta tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Itulah firman Tuhan, saudaraku, Bapak Ibu, kepada kita saat ini. Sekarang apa yang mau disampaikan kepada kita masing-masing? Terlebih dahulu kita mau melihat siapakah kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau firman Tuhan berkata di 2 Korintus 6 ayat 18. 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau melihat bahwa bahwa saudara-saudara kita semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Kalau begitu kenapa harus khawatir dalam hidup ini? Kenapa harus bimbang? Dalam nyanyian kita di buku WND 492 Namo Ratutu. Namo Ratutu sangap damangi ibana napuna sude artai nang serenang perak nang hepeng sudi tapuji iba na uduk hitabi. Siapa yang memiliki semuanya? Bapak kita itu. Dia yang memiliki sere, perak, emas, dia yang punya, dan uang nang hepeng sudi. Jangan tamak, di Bapak kita ada. Kita anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Kekayaannya itu kepada siapa diberikan? Berlian, emas, dan uang. Dia yang kaya Bapak kita, kepada siapa itu akan diberikan? Anakona doa, anakona doa, dibantuan Yesus. Anakona doa. Ternyata kepada anaknya itu akan diberikan. Siapa anaknya itu? Saya, ibu, saudara semua. Kita semua anak Tuhan. Dia akan memberikannya. Maka dalam nas kita sekarang jangan tamak. Orang yang tamak, Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan, hai kamu orang yang bodoh. Berarti yang tamak sama dengan yang bodoh. Kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau melihat banyak cara Tuhan memelihara dan mencukupkan kita. Suatu saat seorang tukang yang sudah lama bekerja di satu perusahaan, dia akan memasuki masa pensiun dari perusahaan tersebut. Jadi dia dipanggil oleh pimpinan perusahaan. Itu ada tanah yang luas. Coba dulu yang terakhir kali saya minta membangun satu rumah lagi sebelum kamu pensiun. Terserah kamu, ambil saja bahan. Mau sebesar berapa luas, mau bagaimana bentuknya, terserah kamu. Bangun saja. Ini yang terakhir saya minta dari kamu. Tapi dia berpikir,
terus memikirkan orang tidak pernah, hanya memikirkan dirinya. Disuruh membangun lagi untuk dia lagi. Saya mau pensiun, tidak pernah dipikirkannya. Kemudian dia bangun sambil marah-marah. Dia bangun sangat kecil. Padahal tanah luas, bahan lengkap, dibangunnya sangat kecil. Dengan kesal dia menghadap kepada si pemilik perusahaan. Bos, telah selesai saya bangun, itu perintahmu. Itulah yang terakhir saya bangun untuk bos. Sebelum saya pensiun. Oh iya? Kemudian si pimpinan berkata kepada dia, itulah hadiahku untukmu menjadi rumahmu. Gebe tangis maibana. Au surah huboto na dia uhianon, nama saya hubelga hubangun. Andaikan saya tahu bahwa ini bangunan mau diserahkan sebagai pekerjaan yang terakhir bagiku dan menjadi hadiah bagiku memasuki pensiun, saya sudah bangun sangat besar. Tapi apa boleh buat? Begitu kalau orang tidak tahu bersyukur. Holanda marungut-ungut, padahal jalan Tuhan banyak memelihara. Karena itu kerjakan pekerjaanmu dengan baik di dalam Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, Dia yang memelihara kita dan Dia yang mencukupkan kita. Mumpung kita diberi sehat, mari kita puji Tuhan. Mumpung kita terlindung dari virus COVID-19 ini, muliakan Tuhan. Mumpung kita masih punya waktu dan kesempatan mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah Dia. Sambutlah firman Tuhan dalam hidupmu. Harus kaya di hadapan Tuhan. Apa gunanya bagimu semua dunia yang diserahkan kepadamu kalau nyawamu hilang? Sambutlah firman Tuhan, kaya di hadapan Tuhan. Kalaupun kita memiliki harta yang banyak, tetapi juga harus kaya akan Tuhan. Menjadi orang kepercayaanlah. Apalagi di zaman-zaman sekarang yang agak sulit ekonomi. Banyak orang dengan berbagai cara menimbun masker, mungkin menimbun beras, menimbun gula, menimbun macam-macam. Mudah-mudahan dari orang-orang percaya kepada Yesus Kristus ini tidak ada yang terlibat di dalamnya. Kita hanya membeli untuk kebutuhan kita masing-masing. Tujuan untuk kaya raya, menimbun. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Kita tidak manusia yang tamak, tapi kita hanya memikirkan yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus kaya di hadapan Tuhan. Jangan mengejar dalam kondisi ini, menyimpan supaya ada untuk hari esok, ada dan macam-macam yang kita pikirkan di pergumulan virus corona ini yang stay at home, jaga jarak, yang mungkin bekerja dikurangi atau mungkin pemasukan jauh sangat berkurang. Iblis sangat pintar mengajak kita dalam kondisi ini. Seorang bapak menelepon lainnya di perantauan. Inang sudah meninggal. Orang tuanya si Lai yang di perantauan. Oh, baiklah, disampaikan kepada orang tua di kampung bahwa orang tua kita akan dikuburkan hari Adonang. Carilah kerbau yang paling besar untuk kita potong di dalam acara adat nanti. Beres Lai. Beberapa jam kemudian dia telepon lainnya. Lai, saya sudah bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan orang tua di sini. Dan juga saya telah mencari pemilik kerbau yang paling besar. Berapa harganya? 12 juta Lai. Tapi harus kita bayar. Kirimkan transfer, dibayar. 2 hari sebelum hari adat,
kerbau sudah dibawa. Tapi malam kerbau pulang ke pemiliknya, lepas. Karena bagi orang Batak, kalau ini kembali ke si pemilik, itu tidak boleh dipotong lagi, harus diganti. Maka mereka layaknya sampai dari perantauan, dikabarkan kerbau hilang, pulang ke si pemilik, mereka pergi ke si pemilik, minta maaf, dan harus meminta uang kembali. Tadi 12 juta. Si pemilik kerbau berkata, oh ya enggak apa-apa. Dia kembalikan uang 9 juta. Loh, kenapa 9 juta? Memang harga kerbau itu 9 juta. Dibereng malai naon, tuduk malai naon. HP nang korupsi do 7 juta. Si matua nama mate, tong ikut sangahonon. Tamak, tinggal semua. Kita anak-anak Tuhan. Dia yang mencukupkan hidup kita. Jangan tamak. Tapi bersekutulah senantiasa kepada Tuhan sebagai Bapa yang memelihara dan mencukupkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kita menghadapi tantangan yang mengerikan di masa kini, virus corona. Dikatakan, diserukan oleh pemerintah kita supaya kita bersahabat dengan virus corona. Kalaupun dia ada, virus corona ada, mari kita jaga diri kita. Masker, cuci tangan, jaga jarak, makan yang sehat. Dan puji Tuhan tanggal 21 kita akan mulai beribadah di gereja. Dengan mengikuti protokoler kesehatan. Kita ikuti masing-masing. Dan sesuai dengan yang dihimbau dari pimpinan kita, dari gereja kita. Kita turuti masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kekuatan kita adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam posisi berdoa, mari menundukkan kepala. Dalam posisi berdoa, kita mau menyerahkan hidup kita. Kita memohon perlindungan dari Tuhan, terhindar dari virus corona. Kita memohon kepada Tuhan sebagai Bapa kita untuk menunjukkan jalan, mencukupkan segala kebutuhan kita, dan memampukan kita untuk tidak tamak dalam hidup ini. Mari serahkanlah hidupmu, berdoalah kepadanya. Mari berdoa masing-masing. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Kita angkat bersama. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku
berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Bapa. Kami berserah hanya kepadamu saja. Pribadi lepas pribadi kami berdoa dan berserah kepadamu. Tuhan terima, dengarkan doa kami. Cukupkan kami Tuhan, supaya kami tidak tamak dalam hidup ini. Bimbing kami, supaya kami tetap dalam firman-Mu. Tolong Bapa, dalam kondisi yang kami hadapi sekarang, tapi kami ada bersamamu. Kami anak-anak-Mu, Engkau Bapa kami. Engkau akan memelihara hidup kami. Dan kami akan senantiasa mampu bersyukur dalam kondisi apapun. Karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati para majelis-Mu dan para pendeta kami. Pimpinan jemaat-Mu di sini. Semuanya dalam sukacita. Pelayanan boleh berjalan terus untuk memuliakan Engkau saja. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baru laki yang baru tay. Itu. Oke. Mari kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Tatangya kuma piliata martang yang mahita. Ali di bata amanami nadi banu wagijang. Hodo haroroan ni saluhut sileolehon nadenggan dohot na saudi basa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Saijalo may gabi uap na hutsus di jolum. Pasupasu may jalaramoti asaw parasya kami pilihanon.
Patibulon rajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marwanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulia te tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya ro maharajaumu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion nangoluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Jalo hauma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan lebatamaho. Di sodakon Tuhan lebatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan lebatama bohina tuho jala di pasaor hommadamena tutodim. Amin. Horas madhita saluhutna. Hami makubasi sadarion padita manuarang huta barat inang boru manurung marhubats di HKBP distrik Sapulusia Bekasi songon sekretaris distrik di pasu-pasu tuhatta mahita napura tano-tano rangging marsiranggongan manang di jauh hamunuaing manang di dia hami di pakubasion tuhattama namanggonggo pita saluhutna. Butima. Horas.